البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah. Untuk hadis Hakim bin Hizam kemarin pembahasannya belum kita selesaikan, yaitu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini, menyebutkan nasihat ini, dan di dalam nasihat ini kita telah lewati beberapa syarahnya. Dan ada pembahasan tambahan lagi tentang hadis ini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadal mal khadirun hulwun. Di dalam riwayat yang lain khadiratun hulwatun, pakai tak marbutoh. Kenapa demikian? Riwayat yang lain ini juga dibahas oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, juga dibahas oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari di dalam kalau nggak salah dalam As-Sirajul Wahhaj, tajuk dari kitab beliau itu syarah terhadap Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Yaitu boleh jadi ini kembalinya kepada jenis dari salah satu jenis dari harta, yaitu apa? Mungkin fakihah, buah-buahan, dan dia adalah mu'annas, maka Rasulullah mengatakan khadiratun hulwah. Tapi kenapa dibuat contoh buah? Karena buktinya apa? Nabi mengatakan khadirah, yaitu hijau. Boleh jadi apa? Kembalinya kepada buah. Wa hulwah, yaitu manis. Maka boleh jadi ini harta yang dimaksudkan dicontohkan adalah fakihah, sesuatu yang polanya adalah mu'annas, atau yang lain. Atau baklah, yaitu sayur. Kata beliau, dan ada kemungkinan yang lain, kata Syekh Al-Harari rahimahullah, yaitu tak marbutohnya ini mimbabil mubalaghah, yaitu bersungguh-sungguh, yaitu memang di mata umat manusia, dan ini wajar, harta itu memang sangat hijau dan sangat manis. Makanya orang bahkan rela sampai apa? Mengorbankan segala-galanya demi harta, bahkan rela mengorbankan keluarganya demi harta sebagian orang, dan ini tentunya berlebihan. Makanya manakala harta memang seindah dan semanis itu, maka didatangkan dengan tak marbutoh sebagai bentuk penyangatan. Seperti apa? Al-allamah. Tak marbutohnya ini sebagai apa? Penyangatan. Seperti juga apa? Asatidzah. Tak marbutohnya adalah mimbabil mubalaghah. Bukan untuk mu'annas, tapi mubalaghah. Asatid itu sudah cukup. Tapi kenapa ada asatidzah, ini mubalaghah? Kemudian qala Hakim, faqultu ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq. Lalu saya mengatakan, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutuskan Anda, mengirimkan Anda dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'a hatta ufariqad dunya. Saya tidak akan mengurangi, yaitu mengambil sesuatu apapun dari seorang pun sepeninggal Anda. Ini jawazul halif qabla an yustahlaf li tauqidil kalam. Boleh bersumpah sebelum diminta untuk bersumpah, untuk apa? Menguatkan ucapan. Ini boleh sampai bersumpah. Dan ini menunjukkan keimanan beliau, walaupun dohirnya beliau ini masih mu'allaf, tapi iman kuat, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah dan diutus membawa kebenaran. Tidak seperti apa? Banyak sekali orang-orang di sebagian negara itu sudah masuk Islam bertahun-tahun, tapi masih ragu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan senang saja untuk dibayar untuk jadi murtad. Na'udzubillah. Betapa harusnya mereka malu dengan para pendahulu umat ini. Kenapa Hakim bin Hizam sampai mengucapkan seperti itu? Padahal Nabi tidak sampai melarang untuk menerima pemberian. Nabi cuma apa? Melarang meminta. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala di dalam ta'liq beliau, catatan kaki beliau terhadap Sahih Bukhari, karena daras ta'liq beliau ini sudah dibukukan, beliau mengatakan ini adalah mimbabit ta'athur, yaitu Hakim bin Hizam sangat terkesan dengan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau memilih untuk betul-betul menjaga diri setelah itu. Bukan sekedar menjaga diri dari meminta, bahkan menjauh dari perkara yang dekat-dekat dengan yang haram. Sampai-sampai apa? Menerima pemberian pun beliau tidak mau.
Walaupun Nabi tidak sampai menyuruh yang melarang yang seperti itu. Dan Rasulullah membolehkan untuk menerima pemberian. Dalilnya banyak. Rasul pun menerima pemberian, menerima hadiah beliau. Tapi apa? Hakim bin Hizam, memang beliau sangat terkesan dengan nasihat tadi. Beliau ingin menjauh dari apa yang haram, sampai perkara yang mendekatkan pada perkara haram pun beliau menjauh. Walaupun tidak betul-betul dekat, sekedar apa? Menerima pemberian. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Baz, dan itu nasihat yang bagus. Baik. Adapun ulama yang lain, mereka mengatakan, yaitu Badruddin Al-Aini, Al-Qadhi Al-Aini, di dalam kitab beliau Umdatul Qari, beliau mengatakan ini diambil dari mana? Diambil dari lafaz-lafaz terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menceritakan bahwasanya permisalannya adalah seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang, lalu mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Taulah Hakim bin Hizam bahwasanya orang yang memberi ini orang yang mulia, sementara orang yang menerima tapi apa? Seperti dalam hadis yang lain, yadusufla adalah sa'ilah, yang meminta, ini adalah orang yang hina. Sementara Hakim bin Hizam, beliau tidak mau terhinakan. Berbeza dengan apa? Para hizbiyun yang suka minta-minta itu, menghina diri sendiri atau menghina agamanya. Naudzubillah. Hakim bin Hizam dikasih nasihat begini, langsung beliau sadar. Orang yang jiwanya tinggi, jiwanya mulia, dia tidak akan rela untuk meminta-minta. Bahkan dia lebih suka untuk menjadi orang yang memberi. Karena memberi itu tidak akan mengurangi harta. Maka beliau kemudian apa? Sampai bertekad seperti ini tadi yang disebutkan itu. Ini menunjukkan betapa lajunya, betapa cepatnya sahabat di dalam menaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan walaupun perintahnya itu tidak sampai jelas dalam hadis ini, cuma apa? Menyebutkan gambaran-gambaran betapa buruknya orang yang suka meminta-minta. Tidak sampai beliau bilang jangan ini, jangan itu. Itu aja orang ini, sahabat ini langsung paham. Tidak seperti apa sebagian pengekor hawa nafsu, dalilnya sudah sangat jelas, terang, mutawatir pun masih ditakwil sana sini, menunjukkan betapa buruknya istijabah mereka. Kemudian fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahul ata. Abu Bakar di dalam 2 tahun pemerintahannya itu beliau sering memanggil hakim untuk memberinya pemberian. Karena memang Abu Bakar ini sangat jujur dan sangat konsekuen sebagai kepala negara. Beliau sering membagikan harta, sering apa? Memberikan pemberian kepada rakyat demi kemaslahatan rakyat. Inilah penguasa yang betul, dan mereka adalah teladan kita, teladan umat Islam semuanya. Menjalankan apa yang menjadi amanah dan apa yang terkadang apa? Bahkan dijanjikan. Orang yang mau jadi pemerintah biasanya dia janji banyak ketika campaign, ketika kampanye itu. Nah, sekarang buktikan janji itu ketika engkau sudah di atas. Abu Bakar sering memanggil hakim untuk memberikan pemberian sebagaimana rakyat yang lain. Tapi apa? Faya'ba an yaqbala minhu syai'a. Tetapi hakim yang enggan untuk menerima sedikit pun dari Abu Bakar As-Siddiq, walaupun boleh dengan dalil yang lain, dengan hadis apa? Ibnu Umar, hadis Umar, dan hadis-hadis yang lain, boleh menerima pemberian penguasa. Bahkan boleh kita meminta kepada penguasa apa yang menjadi hak kita, bukan melebihi, tapi yang memang menjadi hak kita, boleh. Walaupun apa? Adapun kalau yang selain penguasa memang sangat dibatasi oleh Rasulullah SAW. Tapi minta pada penguasa ini boleh, sebagaimana anak minta kepada ayahnya itu boleh sesuai kadarnya. Tapi Hakim bin Hizam tidak mau, diberi pun dia tidak mau, karena dia memang sudah bersumpah di hadapan Nabi SAW. Dan sahabat memang jujur. Qal summa inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyah. Kemudian Umar di dalam, dan Umar pemerintahannya adalah sampai 10 tahun. Tapi ini tahun keberapa wallahu a'lam, tidak masalah. Memanggil hakim untuk memberikan kepadanya pemberian. Bahkan Umar sampai apa? Meluaskan pemberian itu sampai ke Irak. Orang-orang Irak pun diberi. Walaupun kita tidak mengatakan seluruh rakyat Irak berjaya mendapatkan, tapi sesuai dengan apa yang dimampui Umar. Luas sekali, sejak dari Madinah sampai ke Irak, semuanya diusahakan untuk diberi. Memang Islam pada waktu itu kaya raya dan betul-betul memberikan kepada rakyat apa yang menyebabkan mereka bahagia, diusahakan demikian. Walaupun Umar sendiri beliau kayaknya sangat sederhana. Fa'aba ayyaqbalah. Namun hakim enggan untuk menerima pemberian tersebut.
menjalankan apa yang beliau sumpahkan di hadapan Nabi. Faqal, maka Umar mengatakan, ya ma'syarul muslimin, ushidukum ala hakim, anni a'ridu alaihi haqqah. Wahai masyarakat muslimin, saya menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya hakim, terhadap hakim, bahwasanya saya telah menawarkan kepadanya hak dia, alladzi qasamallahu lahu fi hadzal fai', yang Allah telah bagikan untuk dia di dalam pemberian, di dalam harta rampasan ini. Taib. Umar memang sangat taat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, innama anal qasim wallahu huwal mu'ti. Saya hanyalah pembagi dan Allah itulah yang memberi. Taib. Maka apa? Di sini Umar menyebutkan memang Allah Ta'ala yang memberikan. Walaupun apa? Membagi-bagikannya melalui Amirul Mukminin. Fai' ini adalah harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Kalau ghanimah itu setelah perang, tapi fai' ini musuhnya sudah lari duluan meninggalkan harta benda. Ini dinamakan fai'. Kembali ke kaum muslimin. Fa'a yafi'u, yaitu kembali. Faya'ba an ya'khudhah, tapi dia enggan untuk mengambilnya. Tayyib, kenapa dalam kisah Abu Bakar tidak disebutkan khutbah seperti itu, sementara di dalam kejadian Umar bercerita seperti itu? Wallahu alam, tidak ana sebutkan, tidak ana dapatkan di dalam syarah-syarah terkait dengan hadis ini. Tapi barang siapa melihat biografi Abu Bakar dan melihat Umar, dia akan mendapatkan gambaran bahwasanya untuk Abu Bakar betul-betul orang percaya. Tapi untuk Umar, walaupun beliau dipercaya oleh Allah dan Rasulnya, tapi banyak munafikun yang membuat berita-berita palsu, memburuk-burukkan Umar, cuma tidak berani terang-terangan. Baik, maka Umar perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya beliau sudah berusaha adil. Hanya saja hakim yang tidak mau. Bukan saya tidak memberi, tapi hakimnya yang tidak mau. Baik. Nah, inilah kenapa Umar sampai harus bercerita dan berkhutbah seperti ini, demi menjaga kehormatan beliau, jangan sampai ada berita-berita palsu yang memburuk-burukkan beliau. Baik. Falam yarza' hakimun ahadan minan nas. Maka senantiasa Hakim bin Hizam tidak mau mengambil dari seorang pun dari umat manusia ini harta mereka ba'dan Nabi SAW hatta tuwfi, setelah wafatnya Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Untuk apa? Menjaga kehormatan dari meminta-minta. Taib. Tapi apakah Hakim hanya menjalankan akhir hadis ataukah menjalankan bagian yang sebelumnya juga? Beliau menjalankan yang sebelumnya, yaitu apa? Beliau senang bersedekah, beliau suka. Seperti yang Anda sebutkan pada pertemuan yang lalu, di masa jahiliyah beliau suka sedekah. Setelah Islam beliau juga sedekah yang semisal dengan itu atau bahkan lebih. Dan telah kita lewati, kalau nggak salah telah kita lewati ya di dalam Riyadhus Shalihin ini kisah wafatnya Az-Zubair dan wasiat beliau kepada Abdullah ibnu Zubair. Kalau nggak salah telah kita lewati ini. Dan juga akan terulang lagi di bab Karamatul Aulia di Riyadhus Shalihin, yaitu ketika Abdullah ibnu Zubair berusaha untuk membayarkan hutang ayahnya dengan cara menjual sebagian hutan yang menjadi milik ayahnya itu dan seterusnya. Hakim bin Hizam datang. Nah, inilah tokoh yang kita bicarakan sekarang. Dia menanyakan berapa hutang ayahmu, maukah engkau untuk saya mensedekahi saja, saya tidak mau mengambil pembayaran hutang, saya hadiahkan atau saya sedekahkan kepada kalian. Yaitu menunjukkan apa? Hakim bin Hizam memang suka menolong orang lain, suka bersedekah. Baik. Hanya saja Abdullah ibnu Zubair mengatakan saya tidak mau, saya ingin membayar hutang saja, tidak ingin dibantu. Ini terserah mereka. Cuma ini memang menunjukkan ketinggian, kemuliaan hati para sahabat, lebih suka memberi daripada menerima. Walaupun apa? Menerima itu boleh untuk menenteramkan hati orang yang memberi, sebagaimana dibahas di dalam hadis-hadis di Riyadhus Shalihin ini dan dibahas oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Karena kalau orang memberi dan kita menolak, ini tentunya dia sedih hati. Sebagaimana kalau kita memberi, orang itu menolak, kita juga sedih. Dan itu wajar. Maka apa? Bagusnya kalau dia memberi walaupun pemberian sederhana, kita terima. Rasul mengatakan, lau uhdiya ilayya qira'un laqabiltuh. Seandainya saya diberi hadiah sekedar 1 kikil kambing saja, saya akan terima itu. Tidak apa? Menyedihkan hati orang yang susah payah untuk mencarikan atau memberi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.